menerapkan pola ajaran Islam. Bagus apa enggak? Bagus. Kalau dulu dan zaman-zaman kapanpun setelah zamannya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pakai cara yang sama. Di zamannya para sahabat itu dikatakan dulu 1/10 amalan yang zamannya tabi'in atau tabi'ut tabi'in kalau terjadi di zamannya sahabat sudah dianggap orang itu bermuka dua. Artinya imannya nggak kuat. Nah, kalau terus berarti zamannya sahabat itu gimana? Ya, mereka itu kuat sekali. Kenapa? Karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi Nabi pun ketika datang ke kota Mekah, beliau mengadakan perombakan besar-besaran. Apa yang paling menjadi titik krusial dalam kehidupan yang dibawa oleh ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, merubah apa yang sudah diyakini selama mungkin 100-200 tahun, 100 tahun lah katakan, sudah puluhan, sudah lama diyakini, yang mana mereka setelah Nabi Isa alaihissalam, ratusan tahun ya setelah Nabi Isa alaihissalam, ada setelah 500 tahun daripada Nabi Isa, mereka sudah pada mulai menyembah patung. Jadi semua yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yang datang pertama kali adalah tahdhibun nafs, tazkiyatun nafs, dibersihkan, ini jiwa dibersihkan. Lah, tidak mungkin bisa bersih kecuali kalau sudah tahu engkau mau kemana. Hidup ini ada jalurnya. Wah, hidup ini saya harus tahu. Kalau saya punya Allah, saya punya Tuhan yang saya sembah. Masyarakat Quraisy, mereka semuanya pada menyembah selain Allah. Dalam arti mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah diakui Tuhan. Tapi ini ada patung ini, ada patung ini, ada patung ini, patung ini, patung ini. 360 asnam. 360 patung yang semuanya patung-patung ini tadi sesembahan orang kafir Quraisy. 13 tahun Nabi Muhammad SAW tidak ada taklif syariat, tidak ada. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah apa pun tidak ada. Yang dibawa 13 tahun itu murni adalah bagaimana orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditarget pertama bukan rakyat kecil, langsung yang ditarget orang-orang besarnya dulu. Targetnya Rasulullah SAW. Makanya mengalami kesulitan. Ini mereka sudah meraup untung yang besar dari kemusyrikan ini. Ya rasis, ya segala macam sudah. Ketika Islam datang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka siapapun yang mengucapkan atau mengikrarkan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan. Katanya orang kafir Quraisy sudah bisa, ntar dulu. Kita ini sudah terbiasa antara budak sama orang merdeka. Ada budak, ada orang merdeka dan seterusnya seperti itu. Maka dibersihkan oleh Nabi SAW, jangan menyembah yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Apa cahaya pertama? Al-iman billah, iman kepada Allah. Jelas ini Allah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak memerlukan tempat, tidak berwujud dengan bentuk seperti yang digambarkan oleh manusia, tidak membutuhkan apapun,
tidak dimulai dari apapun dan tidak berakhir dengan apapun. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Tapi yang ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ada. Yang maha awal adalah Allah, yang maha akhir adalah Allah. Sebab selain daripada itu semuanya adalah kainat. Apa kainat itu? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang itu sudah jelas tauhidnya kepada Allah, berla ilaha illallah, maka dia tidak akan mengagungkan yu'adzim ghairallah. Tidak ada. Bagi dia tidak ada keagungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada. Yang dia takuti kalau Allah marah, yang dia merasa malu di hadapannya hanya kepada Allah, ya. Yang dia kepingini adalah juga satu, adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya sudah, yang dikejar ya sudah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dirombak itu semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah 13 tahun itu ngatur iman, ngatur takwa, ngatur pembersihan diri. Bagaimana seseorang itu diajarkan sabar, diajarkan untuk tetap menepati janji, diajarkan bagaimana untuk tetap berbuat baik, ya kan, kepada yang memusuhi, ya kan. Kalau perlu tindakan keras, ya juga ada tindakan keras untuk perlawanan, untuk demi himayah, untuk melindungi diri, ya kan. Nah, seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali di dalam suluk itu, ya, di dalam jalan menuju Allah adalah apa? Mengatur, mengontrol jiwa. Apa yang dimaksud? Tahdzibu akhlak, mengatur akhlaknya. Likauni hadza 'inda salik muqaddaman 'alal iktsar min nawafilil ibadat. Hendaknya orang belajar begini ini lebih dia dahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah. Saya senang ibadah sunnah, bagus apa enggak? Puasa sunnah, sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia ngontrol diri, ngontrol emosi, ngontrol ego, ngontrol ego, ngontrol apa saja. Jangan sampai menjadikan dirinya itu berlebihan di dalam bersikap. Min sholatin wa siyamin wa nahbihima, melebihi daripada puasa dan sholat. Kenapa? Karena puasa dan sholat ini yang paling orang banyak jalani. Puasa banyak gampang, sholat banyak gampang, lagi kepengin. Tapi apakah puasa banyak atau sholat banyak itu pasti engkau akan dekat dengan Allah? Tidak. Engkau dapat pahala? Ya. Dekat? Belum tentu. Sebab yang paling utama dalam kedekatan kepada Allah adalah melawan keinginanmu. Inti kepingin apa? Manusia itu kepingin enak denger, enak mandang, enak mencium, enak berbicara, enak apa? Enak makan, enak minum, semuanya kepingin enak. Lah terus kalau kamu nggak memiliki, gimana? Ya cari. Ada jalannya dalam Islam dengan cara yang halal, dengan kerja. Kalau untuk pasangan dengan menikah, kan begitu. Paham tak ini? Kemudian kalau untuk berbicara diatur, ada akhlaknya, ada adabnya dan seterusnya seperti itu. Kemudian kepada sesama muslim bagaimana? Tidak melukai perasaan dan seterusnya. Banyak sekali yang ada di dalamnya.
Tidak sempurna itu semuanya, kecuali orang harus tahu dirinya. Ngerti awake gak duwe apa-apa. Sing duwe kabeh cuman Allah Subhanahu wa taala. Dirinya enggak punya, orang lain juga tidak punya. Apa yang ada pada orang lain adalah titipannya Allah. Maka jangan engkau kejar apa yang jadi milik orang lain, tapi kejarlah, mintalah semuanya adalah kepada siapa? Allah. Kemudian ketika engkau sudah dikasih ilmu, dikasih pendengaran, dikasih mata penglihatan, dikasih rasa, dikasih bicara, dikasih kekuatan fisik, dikasih kekuatan syahwat, itu harus engkau bawa kemana? Salurkan pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salurkan apa semuanya pada apa yang diridhoi oleh Allah. Sebab intinya daripada ibadah itu adalah takwinul abd, membentuk pribadi hamba. Bagaimana membentuk pribadi hamba itu? Membentuk pribadi hamba ini jadi yang lebih baik. Ya. Artinya ada satu orang begini. Apa yang lebih bagus? Orang ditunjukkan mimpi yang bagus. Misalkan saya bermimpi ketemu orang soleh. Bagus apa enggak? Bagus. Yang lebih agung daripada itu, saya bermimpi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus apa enggak? Bagus. Saya bermimpi ketemu malaikat, misal. Asal juga ketemu Israel wae bisa. Jangan ketemu Israel. Misalkan ditunjukkan, saya mimpi, tiap malam mimpi. Sama ketika diceritakan kepada gurunya, jangankan engkau mimpi ini semuanya, seandainya betul-betul Allah singkap untuk kamu arsy, dan itu agak sulit, semi mustahil untuk kita seperti ini, ya, karena hati belum bersih. Seandainya kamu ditunjukkan al-arsy, seandainya kamu ditunjukkan kursi yang merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan semuanya, tidak bertambah satu jengkal dekatmu kepada Allah melebihi daripada satu kesalahan buruk, satu sifat buruk yang Allah tunjukkan pada dirimu. Saya sudah ibadah, saya sudah zikir, fine aja, betul. Orang lihat oke aja, fine aja sih, jangan dulu. Satu sifat jelek kita benahi, lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada kita disingkapkan, kemudian kita berhenti di situ, kita merasa bangga. Ya mau siapa? Sesuatu yang tidak kita ketahui kemudian kita ketahui, bangga nggak kita sebagai manusia? Bangga apa enggak? Bangga dan seneng, dan merasa hebat, merasa wah. Ya, dan terus sampai jadi komandan. Tapi tidak pernah melebihi daripada engkau ingin dekat kepada Allah, melebihi daripada satu sifat aibun wahidun aslah tahu, satu aib engkau perbaiki dengan musta'inan billah, minta tolong kepada Allah, khairul lak, lebih bagus, wa a'dhamu indallah, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau diperlihatkan semua keajaiban ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika engkau disingkap satu keajaiban yang mungkin orang lain tidak lihat, engkau akan berhenti di situ, semandeng itu. Ente gimana? Oh enggak, saya sudah sempurna. Saya sudah sempurna. Itulah yang banyak menjadikan orang berhenti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam manhajiyah
Tariqah aslafina sholihin, tariqahnya alawiyin, jalan yang paling utama itu adalah ilmu. Ilmu dulu. Habis ilmu ngamalin. Kemudian takut kepada Allah. Kemudian hati-hati, yaitu warok. Kemudian yang terakhir adalah al-ikhlas. Lah, tidak bisa engkau mencapai itu semuanya kecuali engkau benahi dirimu terlebih dahulu. Dan terus gimana dong? Ya coba ente benahi apa yang bisa kita benahi. Oh, saya biasanya sombong kepada orang lain. Ya coba kurang mono, jangan sombong. Oh, saya biasanya ngomong kasar kepada anak, kepada istri. Ya coba dong, jangan ngomong kasar sama anak sama istri. Takut? Bukan. Lah terus bagaimana saya ingin menasihati mereka, jadikan mereka menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Coba Anda duduk dengan diri Anda sendiri. Benar tak ucapanmu ini? Benar tak yang kamu lakukan ini? Atau kita lihat kesalahan di orang lain. Ada orang gak bisa didik anaknya, gak bisa didik istrinya. Kemudian kita cemooh orang itu. Oh, ini misalkan, jangan jauh-jauh. Contohnya saya misalkan, saya penceramah. Iya kan? Saya sekarang ceramah ini di sini nih. Begitu nanti ada orang kelihatan ada orang gak betul, wah ini pukulan yang mantap. Yang saya sampaikan kira-kira pandangannya orang benar apa enggak? Benar apa enggak? Saya. Makanya kita jadi orang, jadi bapak yang betul, jadi ibu yang betul, jadi diri yang betul. Terus saya sebutkan satu permisalan daripada perbuatan dosa dan lain sebagainya. Misal, secara zahir benar apa enggak? Benar. Wallahu muttali'us sarair. Di balik itu ada Gusti Allah yang mengetahui isi hatimu. Jarine malaikat ikhlas jebret. Betul. Di hadapan Allah saya lebih tahu. Orang yang kayak gini ini tidak tertuju kepada saya hatinya, tidak mau kepada saya, gak ikhlas karena saya la'antuh, maka saya laknat dia. Saya laknat dia. Berat bos. Wallahu muttali'us sarair. Allah itu ketahui isi hati. Ya. Jadi kita tahu. Bagi kita, tidak apa-apa, orang nggak tahu. Enak. Ketika berbicara, ketika dia nasihat dan sebagainya, enak. Tapi engkau berhadapan langsung dengan Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, yang maha memberitahu. Ngerti, betul-betul faham tentang dirimu. Makanya berarti jangan nasihati, bukan nasihati, tapi engkau bilang ya Allah ya Rabb, semestinya saya tidak mau bilang begini, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral saya, sebagai bentuk tanggung jawab apa yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana murra, katakanlah yang baik, yang benar meskipun itu tadi pahit, ya kan? Tapi jangan engkau jadikan itu manis pada hawa nafsu, seperti itu maksudnya. Makanya kenapa kita dapetin nasihatnya orang dulu lebih bermanfaat jauh, lebih jauh bermanfaat daripada nasihatnya kita ini sekarang ini. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Karena la yuridu illa wajhallah. Yang mereka kepingini hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu cek dong sekarang ini. Bukan masalah berapa kali engkau hadir, tidak. Bukan berapa kali engkau datang ke haul, bukan berapa kali engkau datang ziarah, bukan berapa kali engkau ikut majlisan, tidak. Yang paling penting adalah fi ziyadah. Apa ziyadah itu? Pertambahan di dalam kebaikan. Tambah api apa enggak? Kalau tidak, bukan berhenti majelis, jangan terus. Mungkin engkau di majelis-majelis yang kemarin belum dapat hidayah. Coba nih sekarang niatkan supaya dapat hidayah.
Sekarang kalau kita duduk sama orang di samping kita, satu kaya, satu miskin, kira-kira hatimu lebih sumringah yang mana? Ini kaya megang duit saya, ini miskin punya utang sama saya lebih senang diduduki yang mana? Ayo jujur. Oh ya, yang ini bos. Kalau seandainya mutasawi, seandainya podo, ini sama-sama hambanya Allah, ini sama-sama hambanya Allah. Haknya dia yang Allah perintahkan kepada saya tunaikan. Ya apa kabarnya? Sehat wal afiyah, blek 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 blek. Ojo langsung dibisik kapan bayar utang ya ojo. Atau yang kita ada hajatnya di sini, terus nanti kita agak lebih enggak. Ini sama-sama punya hak. Sama-sama punya hak. Yang nempatin dia jadi soge Allah, yang nempatin dia jadi enggak punya adalah Allah. Fakilal halatain, di dalam dua timbangan ini, dalam dua kadar ini, jangan engkau lihat posisi, tapi lihatlah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi untuk sikap saya kepada orang ini, apa yang Allah ridhoi untuk sikap saya kepada orang ini. Ini makanya yang menjadikan salaf dulu itu kalau memberikan nasihat, ya kan, itu cepat orang itu tadi berubah. Saya teringat ada satu cerita dari Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf rahimahullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini pernah naik zaman dulu itu ya, zaman tahun 70-an, 80-an naik taksi di Saudi, di Jeddah sana. Itu kebetulan ada pengajian, mestinya beliau dijemput, beliau tidak dijemput. Maklum orang pada kerja semuanya, berangkat dewi. Ini orang Abdul Qadir ini, ya kan, saiki wae, Ustadz saiki, tidak disusul, wah, kadang nek, oh ini saya mobilnya nyewa, ada motor dewi di mana mobilnya nyewa, wah itu aduh berobati sih sana ya, padahal nyewanya 250, bensinnya sekian, supirnya sekian, misalkan kalau dia tidak bisa nyupir ya, ya kalau sudah all in sekian, waduh. Untung banget ya. Ini Habib Abdul Qadir. Masuk taksi berhenti. Buka. Mau kemana? Enggak, ini saya mau ke ini. Tempatnya agak lumayan jauh. 10-20 kilo lah mungkin gitu. Dia bilang, "Ya sudah naik. Ayo cepat. Ayo saya. Ini waktu ini fulus, masih fulus mampus." Kelihatan Habib Abdul Qadir pakai bajunya jubah imamah rida, pakaian salafnya, kemudian pakai rida apa itu? Mulai supir taksi ini ngomong ngawur. Habib Abdul Qadir dengerin saja. Oh iya. Dek orang ini. Oh, terus ditanyai. Kamu punya bapak? Kamu punya ditanyai. Tambah orang ini ngangkat suara, ini beliau tambah pelan suaranya. Tambah gini, ini tambah gini. Nah, kalau kita, aku sing bayar kok kon sing nglawan aku, ngono. Ini anak tak kepres sorban biar anak. Ya. Aku ya iso mudun, iso apa jenenge, iso bayar kan bisa. Ini enggak. Lama-lama perjalanan itu terasa sakinah, tenang. Yang masuk di mobil itu tenang. Sopir taksi ini merasa tenang, enak, dan mulai di situ sama Abdul Qadir dimasuki kewajiban birrul walidain, kewajiban sholat, kewajiban apa, gitu loh ya, pelan-pelan ya. Dilihatlah keadaannya orang ini tadi. Serak masuk, keluar dari taksi, assalamualaikum.
Nanti saya balik lagi ya. Jam berapa nanti saya balik lagi. Antum kira-kira selesai jam berapa? Saya selesai malam nanti. Ya sudah malam tak. Ente tahu orang ini balik ke rumahnya, ketemu bapaknya, awal pertama sungkem sama bapaknya. Jadi ini bapaknya, ya waladi ishbak khabar zain. Pokok niki kok moro-moro sungkem. Tahu-tahu minta maaf, tahu-tahu kayak apa iki? Kenapa dia bilang? Saya bilang, tolong wis diceritai tentang Habib Abdul Qadir ini tadi tanpa mengenal namanya. Dia bilang, bawaan saya mau ketemu. Iya, saya kebetulan janjian mau mau jemput dia lagi. Oh ya saya ntar no, ayo bareng. Mau kita undang makan kayak undang apa pokoknya syukron, terima kasih atas anuannya beliau ini tadi. Berangkat ketemu, Masya Allah. Dia bilang, waduh Pak, terima kasih. Bertahun-tahun anak saya ini saya masukkan madrasah, saya kenalkan syekh ini nggak jebus sama sekali. Kok ketemu antum setengah jam atau katakanlah 45 menit berubah anak ini tadi. Hasal apa ini yang terjadi itu apa? Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Kan itu kan tujuannya dari pengajian itu kan? Ya. Saya bilang, ya omongannya anak ini saya anggap seperti orang menjerit. Gak kesampaian ceritanya, gak ada yang dengerin. Ya sekarang gantian saya yang denger. Setelah denger ya saya masuki. Dan saya anggap ketika saya nasihati, saya anggap bukan nasihati dia, saya anggap itu adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Jadi saya gambarin kayak saya bagaimana saya itu kepingin diomongin seperti apa sama orang. Masuk apa enggak kira-kira ini? Ada. Ini salaf betul nih. Nih begini nih. Ente tahu perselisihan rumah tangga. Sayyidina Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sekaf itu pernah dikelui. Beb, anak ini punya istri ini entek no bersih bojone iki. Saya tidak kuat. Saya nanti mau tak urus belum ngucap tolak, belum ngucap, cuman ya gini aja wis. Keseharianmu gimana? Sama istri itu gini ceritakan. Lakon kerja tok. Lakon merasa berkuasa karena kamu ngeluarin duit. Istri itu juga bukan butuh duit saja, istri itu juga butuh kasih sayang. Iya, kadang kalau sudah bukan Idul Milad apa jenenge Idul Zawaj, hari jadi pernikahan itu loh ya kan. Hari jadi pernikahan kalau tidak ada hadiahnya ngamuk-ngamuk dia nih. Oh gitu. Wis gini aja. Ente Habib Abdul Qadir masuk ke dalam ngambil emas. Ada emas kalung tak apa dipinjam dulu mungkin dari istrinya atau apa. Terus ini anggap ini hadiah untuk istrinya itu. Enggak Beb, enggak mau Beb, jangan Beb. Gengsi wong iki. Nah, beliau tahu rumahnya orang ini di mana. Ngirim orang. Sampai bilangan si fulan ngirim emas. Saking enggak mau tahu orang. Apa? Begitu suaminya datang disambut, menini datang. Beb, ya Allah terima kasih. Tak tahu kesambet apa istri saya ini jadi orang baik ini. Ya anuh. Ujung si kirimi emas, cuman yang pengirimnya di atas namakan namanya suaminya begitu loh. Itu baru islah al-mujtama. Ini baru memperbaiki masyarakat. Masyarakat ini tidak bisa hanya dengan
taklim saja, tidak bisa hanya dengan, artinya haruslah kita itu ada kepekaan, ya menurut saya seperti itu. Ya. Itu yang dulu. Terakhir, Allahyarham Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf rahimahullah. Ada keluarga ribut masalah warisan. Si kakak nuntut, tidak bisa, ini rumah induk ini mau kita jual, saya butuh duitnya ini. Di situ perempuan saja yang tinggal, kan kasihan. Hah? Mau tinggal di mana nanti? Sampai mana? Saya butuh sekian, sekitar tidak tahu berapa puluh juta. Ya wis, besok kau balik sini. Beliau sendiri yang wis jangan diusir ini. Anggapan sudah dari warisannya mereka. Bukan 1 juta, 25 juta. Datang lagi, minta lagi, sampai kalau tidak salah 75 juta. Dan beliau hanya senyum, tanpa ada keluarganya yang tahu. Ini cerita dibuka setelah beliau wafat. Dan awak dhewe sing kayak gini, kira-kira mau ngomong bengok-bengok apa dah? Jerit. Gitu. Ya. Jadi itulah mereka contoh-contoh daripada orang-orang yang memang menurunkan kesombongan, menurunkan hawa nafsunya apa dan lain sebagainya, diperbaiki tahdhibul akhlak. Lah, begini ini lebih bagus daripada sekedar orang, mohon maaf, banyak puasanya, banyak sholatnya, tetapi tidak ngurus sedikit pun kepada akhlaknya. Saya sudah baik, yang lainnya kurang baik, yang lainnya salah, saya sudah, nah ini tidak bisa. Kita ingin memperbaiki akhlak itu, ya juga dengan akhlak. Tidak bisa dengan kata-kata yang tidak baik. Beberapa kali di dalam sejarahnya Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi digarai sama orang rumahnya, itu digarai. Tapi juga setiap kali itu Nabi SAW bersabar, bahkan tidak menjawab dengan satu kata meskipun digarai dengan kata-kata yang mungkin kalau bagi kita tidak enak. Tapi Nabi SAW ya talattaf, lemah lembut. Pernah dulu saya ceritakan bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW sempat digarai sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, masih muda. Ini gerungu sampai di luar. Abahnya tidak kuat. Ini mau sowan kepada Rasulullah, kedengaran suara anaknya lagi keras. Ini Nabi SAW. Tak kuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ngalah. Kemudian Nabi nyuruh orang untuk manggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa tahu bisa nasihati anaknya. Ketika nyampe di depan Rasulullah SAW, kelihatan Sayyidatuna Aisyah ini ngomong bebas, los. Tak repot. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam riwayat itu didesek, bukan digampar ya, enggak digampar. Cuman dipojokkan di tembok. Ya. Enggak ditarik ini cuman kok niki yo ngono. Gemes yang lebih gitu lah ya. Meneng peti anak iki. Sayyidatuna Aisyah ketakutan. Kata Nabi, urfuk, pelan-pelan.
kamu nggak saya panggil untuk ini. Wis, sudah, nanti keluar. Sayyidina Abu Bakar sadar, ya Allah, bingung tapi kepikiran lagi. Asalnya dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang anak saya ini tidak becus, ceraian wae tidak apa-apa. Begitu mau balik lagi, ternyata Nabi SAW kedengaran dari luar. Sayyidina Abu Bakar ini kedengaran Nabi SAW sudah ngakak-ngakak sama Sayyidatuna Aisyah. Dia cepet deh, cepet banget perubahannya. Lihat bagaimana lemah lembutnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itulah. Jadi memang pertama kita ingin membentuk diri kita atau membentuk masyarakat jadi yang lebih bagus adalah sama-sama harus pada memperbaiki yang namanya pengaturan settingan akhlaknya itu menjadi lebih baik. Tapi juga kita tidak bisa katakan dengan bahasa akhlak. Orang yang penting akhlak, jebret, akhlak, lak di mana-mana. Wah, dia yang bicara tidak berusaha untuk memperbaikinya. Ya, kita orang itu mestinya harus akhlak, mestinya. Sedangkan dia sendiri belum diuji akhlaknya baik atau tidak, gitu loh. Tak iso. Jadi harus ya, makanya idla yanbaghi lil 'abdi an yatawajjah ila Allah ta'ala biqalbin, dan tidak pantas orang mau datang kepada Allah, mau ibadah kepada Allah menghadap dengan hati yang kotor. Hati masih penuh ada ya macam-macam lah. Jadi harus kita rubah. Ya, makanya ada kitab namanya Adabud Dunya wal Akhirah, Adabud Din wad Dunya, Al-Imam Al-Asfahani. Ada kitab adab yang diatur oleh Sayyidina Imam Ghazali. Ada kitab Nasha'ihud Diniyah, macam-macam. Adab sulukil murid. Itu diatur semuanya. Siapa yang atur ini? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Ghazali dan seterusnya seperti itu. Pakar-pakar mereka ini tadi. Tapi cuman adalah ada ringkasannya akhlak itu. Apa ringkasannya? Yang pertama, tidak berbicara kecuali pada tempatnya. Yang kedua, tidak bereaksi kecuali pada tempatnya. Lebih mengejar ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Jadi memang ya perlu pelajaran, perlu duduk, perlu pengalaman, perlu A, B, C, D panjang. Jadi kadang mohon maaf, misalkan kita hadir di satu tempat atau kita datang hadir di mana, seolah-olah kita pulang ini roja'na kama dakhalna, metu padha koyo keluar pulang itu sama ketika kita datang, tidak dapat apa-apa. Insyaallah lah si enak ya, hausnya hilang, perutnya kenyang, enak ya, makanannya ini. Nah, apa tadi yang disampaikan? Apa tadi yang dinasihatkan? Bahwa yang dinasihatkan itu kepada keluarga kita. Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu, beliau itu di India, pernah ke India ceramah bahasa Arab. Dikarenakan batinnya yang sangat kuat, haliyahnya yang sangat kuat, sampai diceritakan orang yang menceritakan, menukil nasihat beliau kepada istrinya, yang hadir itu nangis. Ketika dinukilkan kepada istrinya ikut melok nangis, padahal gak hadir mau. Padahal tidak ikut hadir. Perjalanan dari pelabuhan Aden mau ke India misalkan, atau mau ke Saudi misalkan, itu kan mesti kapalnya itu tidak ada kapal Islami, kapal Turki, tidak ada. Yang ada ya kapal Eropa. Nah, otomatis kalau kapal Eropa di dalam kitabnya salaf mutaakhirin ini pasti pelakunya ya kaptennya yang bukan orang Muslim. Beliau kalau datang ya mesti bawa bondo.
Apa? Bawa kambing banyak, bawa makanan banyak, bawa dari koceknya. Itu yang ikut sama beliau dibiayai sama beliau. Ketika mendarat bersandar kapalnya ini di satu tempat, kalau masih ada tersisa kambing, bukan kambing mati ya, kambing hidup. Kalau masih ada sisa kambingnya, itu kambingnya dikasihkan, pakai buat perjalanan penumpang lainnya atau bahkan dibuat orang-orang yang ada di situ. Atau contoh daripada aslafun shalihin seperti Sayyidina Imam Muhammad bin Thahir Al-Haddad, abahnya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Nah, seperti itu. Jadi semoga mudah-mudahan kita bisalah insyaallah ya melangkah minta sama Allah ya supaya diperbaiki akhlak kita Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hassin akhlaqana ya. Allah semoga Allah memperbaiki akhlak kita dengan akhlak yang lebih baik, dengan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Sayyidul Mursalin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar. Artinya tidak sampai dicampuri oleh yang namanya hawa nafsu. Jadi kalau nanti dicampuri oleh hawa nafsu ini jelas apa? Jelas tidak enak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma lil qudri unta wa dzakar Rabbi wa fiqna wa fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilak ya ulama nahdu bil khair wa nafaqur syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un rabbil alamin wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta karman satar wa salatullahi takhsha mustafa man ilal haqqi da'ana wa fa kitabin fi dunya shifa 'ala al-anqi wa mushrafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-ghurra. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna min syarri ridaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna min khalafa amrika wa aswa hasbuna wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan besok ya, mulai malam ini kita ingatkan untuk puasa Tasu'a. Kalau yang mulai tanggal 1-nya dari Selasa kemarin. Kalau besok Tasu'a, nanti Kemisnya adalah apa? Asyura. Lah, puasa sunnah nawaitu shaum Tasu'a, nawaitu shaum sunnah Tasu'a, atau nanti besoknya nawaitu shaum sunnah Asyura ya. Kemudian nanti pada hari besok malam ya, itu malam Asyura, dan hari Asyura itu kalau bisa berbagi yang banyak. Yang berbagi belanjanya lebih kepada keluarganya, anak dan istrinya, bahkan kerabatnya, insya Allah sepanjang tahun rezekinya amrol, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab.